إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس أوصيكم ونفسي باتقوا الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin jemaah rahmanillahi wa iyyakum. Khatib tentu selalu mengajak diri hati sendiri dan kepada kita segenap kaum muslimin untuk selalu meningkatkan keimanan kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesanggupan kita dan dengan totalitas meninggalkan seluruh larangan Allah tabaraka wa taala. Dan tentu juga di hari yang barokah ini kita selalu mengirimkan selawat dan salam kita kepada kedua kita Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin jemaah rahiminallahi wa iyyakum. Kita masih berada di bawah naungan hari-hari yang mulia, hari-hari yang berberkah, di mana para jemaah haji telah menyelesaikan wukuf mereka di Arafah kemarin. Dan sejak hari ini pula kaum muslimin disyariatkan untuk berkurban, menyembelihkan penyembelihan yang kurban sejak pagi hari ini hingga selesai hari-hari tasyrik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahmanillahi wa iyyakum. Pada hari ini kita merayakan dua hari raya sekaligus. Yang pertama adalah hari raya Idul Adha sebagai hari Haji Akbar, dan yang kedua adalah hari Jumat yang merupakan hari raya pekanan kaum muslimin yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu datanglah hari-hari tasyrik, hari-hari yang agung, hari-hari yang memiliki kedudukan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan Jumat kali ini, khatib ingin mengajak kita sekalian untuk mengambil pelajaran-pelajaran penting terkait tentang hari-hari tasyrik, keutamaannya serta amalan-amalan yang berada di hari-hari tersebut. Jemaah rahimanillah wa iyyakum. Hari tasyrik adalah hari setelah 10 Zulhijjah, dimulai dari tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan hari-hari ini memiliki kedudukan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah rahimanillah wa iyyakum, hari-hari tasyrik ini disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an.
Allah tabaraka wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang berbilang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayyam ma'dudat, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat adalah hari tasyrik. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimallahi wa iyyakum. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana para jemaah kita yang melakukan haji di sana itu menginap di Mina. Dan ini merupakan bagian dari kewajiban dari haji menurut jumhur ulama. Oleh karena itu, barang siapa yang meninggalkan tempat tersebut, tidak menginap tanpa adanya uzur yang syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman berupa dam atau denda. Kaum muslimin, jemaah wa iyyakum. Dan pada hari ini pula para jemaah haji kita akan melakukan ibadah berupa melempar jumrah. Berjumrah ula, kemudian jumrah wusta dan maupun aqabah. Dan setiap dari lemparan itu, jumrah itu berupa 7 batu atau 7 kerikil yang kecil-kecil dalam setiap melemparkan membaca takbir Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimallahu wa iyyakum. Hari ini dan 3 hari berikutnya, yaitu 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 dan 13 Zulhijjah, seorang muslim tidak diperkenankan berpuasa. Meski boleh jadi ada di antara kita yang menginginkan salah satu pintu dalam surga Subhanahu wa taala. Orang yang menginginkan pintu itu yang disebut babu Rayyan adalah orang-orang yang banyak melakukan ibadah puasa. Tentu yang kita maksud adalah ibadah puasa sunnah, karena puasa wajib itu tidak mungkin masuk situ. Jadi ibadah-ibadah sunnah, puasa-puasa sunnah. Bagaimanapun seseorang itu sangat amat mencintai ibadah ini, tetapi bila bertemu dengan hari-hari tasyrik, maka terlarang untuknya melakukan ritual yang sangat ia cintai. Meski ia sunnah, tetapi pelanggaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, naha an siyami yaumaini wa yaumil adha wa yaumil fitr, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Lebaran atau Idul Fitri. Hadis ini yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang sahih. Demikian juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yurahhis fi ayyamit tasyrik an yusamna illa liman lam yajidil hadiya. Tidak diperkenankan untuk berpuasa pada hari tasyrik kecuali bagi siapa yang tidak mendapatkan hadiah. Jemaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Lalu apakah ada amalan-amalan di hari-hari mulia itu atau di hari-hari tasyrik? Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Yang pertama adalah memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar
kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Artinya kurang lebih demikian. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah. Fadhkurullaha, maka sebutlah selalu nama Allah Subhanahu wa taala ketika kamu ingin menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Dan kemudian apabila telah baring atau mati setelah sembelih, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah makan orang yang dengan apa yang cukup, baik ia meminta maupun tidak meminta. Yang kedua adalah disunahkan untuk makan dan minum serta menunjukkan kegembiraan kita di hari-hari tasyrik, serta memberi hadiah kepada keluarga, sanak saudara, sahabat dan handetolan dan teman-teman kita, dan sedekah kepada yang membutuhkan, terutama dalam hal hewan daging kurban kita, dengan tidak berlebihan dan tidak juga terlalu boros. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang kita maksud dengan zikir di hari-hari tasyrik adalah takbir, tahlil dan tahmid. Dan takbir ini tentu sifatnya muqayyad, dia terikat dengan tempat, waktu. Kapan itu? Ketika selesai salat 5 waktu dan ketika manusia itu berkumpul secara berjamaah, maka disunnahkan dia untuk memperbanyak zikir-zikir takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ayyamul tasyrik ayyamu akli wa syurbi wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-harinya makan. Hari-hari makan, hari-hari kita minum dan memperbanyak zikir, mengingat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hendaknya lisan kita selalu basah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah taala mengucapkan suatu azhar kepada kita. Beliau mengatakan, "Uyukabbiru fi ayyamil tasyrikir rijal wan nisa wal 'abidu was-sibyanu wa ahlul badiyati wal musafirun wa kullu muslimin shalla fi jama'ati aw wahdahu wa tusmiul mar'atu nafsaha at-takbir kanat fil masjidi aw fi baitiha." Hari-hari tasyrik, ya, memperbanyak hendaklah seorang laki-laki dan perempuan, budak maupun anak-anak, orang-orang pedalaman maupun para musafir, semuanya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik setelah salat berjamaah atau sendirian. Wanita melafazkan takbir untuk dirinya sendiri, tidak mengeraskan suaranya, baik di rumah maupun di masjid. Yang keempat adalah menyambung silaturahim dengan mengunjungi kerabat kita, mengunjungi tetangga kita, bersilaturahim dengan sahabat-sahabat perkantoran kita, kenalan-kenalan kita. Karena hari ini adalah waktunya, momennya orang-orang berkumpul dan keluarga dan orang-orang yang terdekat. Kemudian yang kelima adalah tentu saja menyembelih hewan kurban. Bagi yang belum melakukannya pada hari Idul Adha hari ini, maka masih ada 3 hari setelahnya, di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Andaikan saja selama 10 hari itu dia tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan telah ada niatnya, dan ternyata di hari ke-13 Allah tabaraka wa taala memberikan rezeki kepadanya untuk bisa menunaikan kewajiban itu, maka dia disunnahkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimanillahi wa iyyakum, dan batasan hari-hari tasyrik itu adalah sejak tanggal malam 11 Zulhijjah sampai ba'da asar di hari ke-13 Zulhijjah. Maka tentu saja hari-hari yang mulia tersebut, hari-hari yang berberkah tersebut, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya dengan melakukan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu a'da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimanillahi wa iyyakum. Sekali lagi, khatib selalu berwasiat dan memotivasi khatib sendiri dan tentu kita segenap kaum muslimin untuk selalu meningkatkan nilai iman kita, nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari-hari terbaik seperti hari Jumat ini dan di hari-hari tasyrik, hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tabaraka wa taala juga meminta kepada kita tentang perkara itu, bahwa sebaik-baik amalan kita bawa ke Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepadanya. Kaum muslimin, jemaah rahimanillahi wa iyyakum, kita ambil poin-poin penting dari khutbah yang pertama, bahwa hari-hari tasyrik yang berbilang itu ayyam ma'dudat, seperti yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu hari-hari di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, maka ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di situ. Yang pertama adalah perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga selalu memohon kurban yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekian banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Dan tentu saja hari-hari tasyrik ini adalah secara umum hari-hari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari-hari yang termasuk bulan-bulan haram. Di dalamnya ada 10 awal Zulhijjah, dilanjutkan dengan hari tasyrik, merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita pergunakan sebaik-baiknya. Maka tentu saja jangan sampai kita melewati hari-hari tasyrik itu, hari-hari ini di 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik dengan melewati hari itu tanpa amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kita tidak mendapati dalil sedikit pun bahwasanya usia kita dipanjangkan untuk tahun yang akan datang. Maka maksimalkanlah hari-hari ini. Boleh jadi tahun ini adalah tahun tahrik kita. Hari ini hari terakhir dalam perjalanan 1446 Hijriah di bulan haram, di bulan Zulhijjah. Maka sungguh saja kita akan menjadi menyesal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak memaksimalkan ibadah-ibadah di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang agung. Meski hari-hari tasyrik tidak mampu melampaui, tidak mampu mengalahkan 10 hari Zulhijjah. Karena ke-10 hari Zulhijjah ini memiliki kedudukan, kemuliaan yang tidak bisa ditandingi hari-hari lainnya. Bahkan jihad sekalipun tidak mampu menandingi hari-hari jihad.
Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, adakah amalan yang sepadan dengan jihad itu?" Beliau mengatakan, "La ajidu, saya tidak mendapati amalan sepadan." Bagaimana pendapatmu jika seorang laki-laki pergi berjihad, lalu engkau masuk ke dalam masjid, engkau salat tidak berhenti-berhenti, dan engkau berpuasa tanpa berbuka sampai datangnya orang tersebut dari jihad? Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada yang bisa melakukan hal seperti itu." Maka Rasul mengatakan, itulah jihad yang tidak ada tandingannya. Tetapi Nabi SAW menyatakan bahwa hari-hari 10 itu memiliki kemuliaan, kedudukan melebihi jihad. Kecuali orang pergi jihad dengan hartanya dan dirinya, lalu meninggal, hartanya tidak ada, dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala yang bisa menandingi amalan-amalan di 10 awal Zulhijjah. Dan hari ini kita berada di hari terakhir 10 Zulhijjah, maka manfaatkan betul hari ini sampai datangnya waktu maghrib, karena amalan yang kita lakukan kecil di hari ini itu mampu mengalahkan amalan puncak kaum muslimin berupa jihad ya Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat pula Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada kita untuk bersalawat pada beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafal musyrikin wa dammika da'atin. Allahumma adfal bala wal waba wal zalasi wal mihan wa sifit wal mihan ma dhahan min batan min balana Indonesia ya amin rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum wa min fadli yu'tikum wa lidhkurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila shalah.